Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara Deandini, NIM 1904-2036 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan laporan kuliah kerja lapangan saya yang berjudul Wujud Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Sehat di Kota Muara Bungo. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang kegiatan terlebih dahulu. Lingkungan adalah bagian besar dari kehidupan masyarakat karena lingkungan adalah tempat, kondisi, dan keadaan alam di sekitar di mana masyarakat hidup dan beraktivitas. Bagaimanapun kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kesehatan lingkungan itu akan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap kelancaran aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan masyarakat membiasakan tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, maka hal ini bisa membawa pengaruh positif bagi masyarakat juga. Aktivitas sehari-hari bisa dilakukan dengan lancar tanpa adanya hambatan baik itu berupa bau busuk dari sampah atau ancaman-ancaman bahaya yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk. Di tempat manapun itu, baik di kota, desa, RT, RW, bahkan rumah sekalipun, penting untuk menjaga kesehatan lingkungan dan mengelola sampah yang setiap harinya selalu ada karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia. Lingkungan yang sehat membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih sehat dan aman. Oleh karena itu, saya membuat laporan kuliah kerja lapangan ini yang mengutamakan konsep kesehatan lingkungan di Kota Muara Bungo tempat saya tinggal. Nah, selanjutnya yaitu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan kali ini ada 4 buah. Yang pertama yaitu mengevaluasi keadaan lingkungan di Kota Muara Bungo. Yang kedua yaitu mencari tahu tingkat kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan sehat. Yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di Kota Muara Bungo. Dan yang keempat mencari tahu upaya yang bisa dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk menjaga lingkungan sehat. Nah, selanjutnya, apakah kaitan antara kegiatan dengan materi perkuliahan? Kegiatan yang dilakukan pada kuliah kerja lapangan kali ini memiliki kaitan yang sangat signifikan terhadap materi perkuliahan yang ditugaskan yaitu lingkungan hidup. Kelompok 3 mengambil judul Wujud Kesadaran Masyarakat di Kota Masing-masing Anggota Terhadap Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Sehat. Kegiatan KKL dilakukan dengan melihat keadaan lingkungan dan menganalisis bagaimanakah wujud kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana cara masyarakat mengelola sampah dan peran pemerintah serta masyarakat di lingkungan itu dalam menjaga lingkungan tetap sehat. Nah, yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan KKL dilakukan di Kota Muara Bungo selama hampir 1 bulan, yaitu dari tanggal 20 Oktober sampai 16 November tahun 2021. Selama rentang waktu tersebut, saya sudah mengunjungi kelurahan-kelurahan di Kota Muara Bungo, yaitu Sungai Kerjan, Sungai Pinang, Batang Bungo, Sungai Dingin, dan Skip Tenda. Saya mendatangi tempat-tempat ini dan kemudian melihat bagaimana keadaan lingkungan sekitar. Apakah lingkungan ini bisa tergolong ke dalam lingkungan sehat atau tidak? Apakah lingkungan yang bersih dari sampah atau tidak? Bagaimanakah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar? Setelah mengamati kelurahan-kelurahan tersebut, saya juga pergi ke pusat kota untuk melihat bagaimana kondisi lingkungan di sana. Apakah di pusat kota kondisi lingkungan yang sehat itu terjaga? Apakah terdapat tempat pembuangan sampah yang resmi atau ilegal? Kemudian bagaimana di masyarakat di pusat kota mengelola sampah yang mereka hasilkan? Nah, di beberapa lokasi saya bertemu dengan warga yang sedang membuang sampah di tempat yang tidak seharusnya. Kemudian saya mengajukan pertanyaan kepada mereka, kenapa membuang sampah di tempat itu? Selain fokus pada kondisi lingkungan, saya juga mencari tahu kemungkinan faktor yang menjadi penyebab masyarakat membuang sampah secara ilegal dan kenapa tempat-tempat tersebut dijadikan tempat membuang sampah ilegal serta bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi pembuangan sampah ilegal ini. Nah, yang terakhir yaitu hasil yang didapatkan. Hasil yang saya dapatkan itu cukup beragam. Yang pertama, dari hasil evaluasi, beberapa kelurahan terlihat sangat bersih, yaitu di Skip Tenda, Sungai Pinang, dan Sungai Kerjan tidak terlihat tumpukan sampah maupun tempat pembuangan sampah liar.
Namun sebaliknya, di Sungai Dingin dan Batangbungo ada beberapa tempat pembuangan sampah liar di beberapa tempat seperti kawasan yang sedikit penghuni dan dipenuhi pohon serta semak-semak. Selain itu, di pusat kota juga terdapat bak sampah, namun sayangnya masyarakat masih ada yang membuang sampah di luar bak sampah itu. Berikut adalah gambar-gambar dari penjelasan saya sebelumnya. Hasil yang kedua yaitu di beberapa lokasi kesadaran masyarakat akan lingkungan saat itu sudah baik, tapi tidak 100%. Kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memiliki lingkungan yang bersih dan sehat cukup kurang karena mereka menganggap selagi lokasi pembuangan sampah itu tidak di sekitar rumah, maka tidak perlu diambil pusing. Nah, yang ketiga mengenai pengelolaan sampah, hasil evaluasi yang dilakukan di beberapa daerah cenderung bervariasi. Kelurahan dengan lingkungan yang bersih dan sehat mengelola sampah dengan cara dibakar dan memberikan sampah plastik dan kaleng, serta botol kepada pemulung. Selain itu juga terdapat keranjang sampah di depan rumah warga. Di kelurahan lainnya yang juga kebersihan lingkungannya kurang baik, masyarakat tidak mengelola sampah, tetapi mayoritas masyarakat langsung membuang sampah ke tempat biasa mereka membuang sampah yang tidak resmi. Nah, yang kemudian yang keempat, di daerah skip tenda tidak terdapat tempat membuang sampah liar, tetapi ada beberapa keranjang sampah yang tergeletak di depan rumah warga dan sekolah. Lingkungan yang padat sepertinya tidak memungkinkan warga untuk membuang sampah sembarangan. Lain halnya dengan Sungai Kerjan, ada lokasi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu tanah kosong yang tidak berpenghuni dan dipenuhi dengan pohon-pohon dan semak-semak, justru menjadi tempat empuk yang bisa jadikan lokasi untuk membuang sampah sembarangan. Terciptanya tempat pembuangan sampah ini dikarenakan lokasi yang terbengkalai dan minimnya kepedulian masyarakat untuk membersihkan lingkungan tersebut. Kemudian hasil yang kelima dan yang terakhir yaitu masyarakat cenderung mengelola sampah dengan dibakar dan menjual sampah, gelas plastik, botol kaca, kaleng, dan barang-barang lainnya yang bisa diterima oleh pengepul sampah yang nanti akan mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Selain itu, sampah dedaunan dan yang lainnya bisa dibakar, maka dihancurkan dengan cara dibakar. Kemudian hasil kesimpulan dari kegiatan kali ini adalah wujud kesadaran masyarakat di Kota Muara Bungo terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan sehat bisa dinilai cukup baik karena sebagian besar wilayah Muara Bungo memiliki lingkungan yang sehat dan bersih. Namun masih perlu usaha optimal dari pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di beberapa tempat agar konsep lingkungan sehat ini bisa diterapkan di Kota Muara Bungo secara menyeluruh. Nah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.